Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Khalid. Pada malam ini saya akan menjelaskan sebuah program tiket bus. Pada penjelasan ini akan saya awali dengan penjelasan diagram alir. Pada pembuatan diagram alir tiket bus bahasa C ini selalu diawali dengan mulai dengan simbol oval. Kemudian pada simbol segi 6 ini adalah tipe data variabel untuk persiapan. Kemudian dengan simbol jajar genjang sampai di bawah ini adalah input otomatis sebagai judul. Ini judul juga, kemudian ini judul juga, dan sama dengan ini. Kemudian ini ada tanda plus, ini adalah batas dari tabel. Kemudian input otomatis nomor, tujuan, dan biaya ini untuk menunjukkan nomor berapa, tujuan, kemudian biaya pada tujuan tersebut. Kemudian disambung dengan konektor penghubung satu halaman dengan variabel A simbol lingkaran. Nah, pada simbol persegi ini adalah sebuah proses untuk menampilkan atau mencetak harga untuk titik 0,0 ini adalah untuk tujuan 1, 0,1 ini untuk tujuan 2, dan 0,2 ini adalah tujuan 3 dengan harga yang telah ditentukan. Kemudian ini adalah proses perulangan. Pada simbol persegi ini A sama dengan 0 ini adalah nilai awalnya. Kemudian pada simbol belah ketupat ini adalah ketentuan A kurang dari 3 pada perulangan. Maka nilai awal A sama dengan 0 pada ketentuan ini terpenuhi dan dicetak. Persen D ini adalah untuk nomor, persen S untuk tujuan, dan Rp persen D ini adalah untuk harga. Setelah dicetak, akan diproses penambahan nilai variabel A++. Kemudian masuk lagi pada ketentuan dan dicetak lagi sampai ketentuan ini tidak terpenuhi. Jika ketentuan ini tidak terpenuhi, maka akan langsung menuju ke bawah, dicetak input otomatis ini dengan simbol jajar genjang. Ini untuk batas tabel, dan slash n ini untuk pindah baris ke bawah. Dan kemudian ini adalah input otomatis untuk batas untuk batas input manual pilih tujuan. Kemudian di sini adalah input manual pilih tujuan dengan simbol jajar genjang dan variabel pilih ini dengan simbol trapesium. Kemudian di sini ada case dan switchnya memakai variabel pilih. Jadi bila kita menginputkan nomor di sini, misalnya nomor 1, nanti pada hasil script, maka switch akan menyeleksi. Bila inputan kita nomor 1, maka case 1 akan terpenuhi. Dan dicetak. Kemudian ini untuk jasa bus dengan input otomatis menggunakan persen %S karena tipe data variabelnya adalah char. Kemudian ini adalah tujuan pertama untuk case 1. Tujuan pertama yaitu adalah Jakarta Surabaya. Kemudian ini adalah input otomatis sebagai batas dari tujuan dan kelas bus yang tersedia. Di sini kelas bus yang tersedia adalah eksekutif, top class, dan HDD. Dicetak dengan input otomatis simbolnya jajar genjang. Setelah menampilkan 3 kelas bus yang tersedia ini, kemudian menginputkan secara manual kelas yang akan dipilih penumpang. Nah, pada input kelas yang akan dipilih penumpang ini menggunakan switch case lagi, menggunakan switch bersarang. Nah, pada switch ini
menggunakan variabel tipe untuk pemilihan kelas. Ini masih case 1, jadi dicontohkan saja misalnya pada hasil script nanti pada kelas bus menginputkan manual nomor 1, maka case 1 akan terpenuhi dan dicetaklah kelas bus eksekutif beserta harganya. Kemudian penumpang akan menginputkan manual tiket yang akan dibeli. Setelah tiket diinputkan, maka akan diproses harga dengan rumus harga yang telah ditentukan dikalikan jumlah. Setelah diproses hitung dengan simbol persegi, maka akan cetak pada total harga yang akan dibayarkan. Dan kemudian di sini pada case itu ada proses break. Jadi proses break ini untuk menjeda dari case ke case. Untuk case 2 dan case 3 ini prosesnya hampir sama dengan case 1, hanya saja tergantung pada input manual pada kelas bus. Jika input manualnya pada case 1, 2, 3 ini tidak terpenuhi, maka akan langsung menuju input otomatis, tidak ada kelas bus lain. Kemudian menuju ke case berikutnya. Pada case 1 ini dihubungkan dengan konektor satu halaman dengan variabel B. Nah, pada case 2 ini hampir sama dengan case 1. Jika diinputkan manual case 2, jika diinput manualkan 2, maka case 2 akan terpenuhi. Hanya saja yang berbeda di sini adalah tujuannya. Tujuan pada case pertama adalah tujuan Jakarta Surabaya, sedangkan tujuan pada case kedua ini adalah Semarang Jakarta. Bedanya hanya di situ. Selain ini sama dengan kelas 3 kelas yang tersedia. Kemudian menginput manual pilihan kelas dengan penyeleksi switch case lagi dengan variabel tipe. Misalnya penumpang menginputkan 2, maka case 2 akan terpenuhi dan dicetak kelas bus top class beserta harganya, dan penumpang akan menginput manualkan banyak tiket yang akan dibeli penumpang. Kemudian diproses lagi dengan simbol persegi, proses hitung total dengan harga yang telah ditentukan dikalikan jumlah, dan akan dicetak pada total harga yang akan dibayarkan dengan input otomatis simbol jajar genjang. Sama tadi, apabila yang penginputan penumpang tidak sama dengan case 1, 2, atau 3, maka akan langsung menuju input otomatis, tidak ada kelas bus lain. Kemudian kita menuju case berikutnya, dihubungkan dengan konektor satu halaman dengan variabel C. Agak terlalu jauh ya. Kemudian ini adalah case 3. Sama juga dengan case 1 dan case 2, tapi itu hanya tujuannya yang berbeda. Ini tujuan ketiga adalah dari Surabaya ke Jakarta dengan kelas bus yang sama dan jasa bus Haryanto. Kemudian ada penumpang akan menginputkan kelas bus dengan penyeleksian switch case dengan variabel tipe. Misalnya saja diinputkan 3, maka case 3 akan terpenuhi dan dicetak kelas bus HDD beserta harganya dengan simbol jajar genjang. Jajar genjang itu untuk input otomatis. Kemudian menginputkan manual jumlah tiket dan diproses dengan proses hitung harga dan dicetak pada total harga yang dibayarkan. Nah,
Bila case 1, 2, 3 tidak terpenuhi pada pemilihan tujuan, maka akan langsung menuju selesai dengan simbol oval. Pada diagram itu, pada pembuatannya selalu diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Kemudian kita akan menuju skripnya. Sebentar, kita buka lagi karena tertutup. Ya, ini adalah scriptnya. Jadi script ini menggunakan file header include stdoh. Jadi file header ini adalah perpustakaan untuk standar input output. Kemudian ada 3 chart di sini. Yang pertama untuk bis, jasanya adalah perusahaan otobusnya Haryanto. Kemudian tujuannya ada 3. Tujuannya Jakarta Surabaya yang pertama, kedua Semarang Jakarta, ketiga Surabaya Jakarta. Kemudian ini adalah cara pilih untuk variabel switch untuk menentukan atau menyeleksi pilihan tujuannya. Kemudian ini adalah in, tipe data variabel integer. Variabel a ini untuk perulangan dan harga ini adalah array, perkumpulan ketentuan harga yang sudah ditentukan. Kemudian total ini adalah variabel untuk proses hitung harga. Tipe ini untuk variabel kelas, dan jumlah ini adalah untuk input manual banyak tiket. Kemudian printf ini adalah input otomatis untuk menampilkan judul dan tabel dengan menampilkan tujuan nomor 1, 2, 3 dan biayanya atau harga. Kemudian ini adalah perulangan dengan nilai awal A sama dengan 0 dan ketentuan A kurang dari 3. Maka ketentuan A terpenuhi karena nilai awal A sama dengan 0. Kemudian printf ini untuk mencetak persen %D ini nomor dan persen %S tujuan. Kemudian rp persen %D ini adalah harga yang telah ditentukan tadi, dicetak pada tabel di sini. Nanti pada hasil script akan muncul. Kemudian akan ditambahkan dengan nilai A++ sampai ketentuan tidak terpenuhi. Kemudian ini adalah input manual untuk memilih tujuan dengan variabel pilih. Kemudian untuk pemilihannya menggunakan switch case dengan variabel pilih. Jadi bila penumpang menginputkan di sini misalnya nomor 1, 2, 3, maka akan diseleksi dulu pada switch pilih ini. Kemudian misalnya penumpang menginputkan 1, maka case 1 akan terpenuhi dan dicetak perusahaan otobusnya yaitu ya Haryanto dan tujuan pertama. Karena untuk memilih tujuan yang ditampilkan pada tabel tersebut, penumpang memilih tujuan pertama yaitu Jakarta Surabaya. Kemudian akan ditampilkan juga kelas bus yang tersedia yaitu ada 3. Penumpang akan menginputkan pilihan kelas bus dari 3 kelas bus yang ditampilkan, dan bila penumpang menginputkan nomor 1, di sini ada switch case untuk percabangan, maka akan diseleksi dulu pada switch dengan variabel tipe untuk kelas tadi. Bila penumpang menginputkan nomor 1, maka case 1 akan terpenuhi.
dan akan dicetak kelas bus eksekutif. Artinya penumpang memilih kelas eksekutif dan ditampilkan kelas dan harganya. Kemudian penumpang eh, menginputkan manual jumlah tiket yang ingin dibeli. Di sini ada input manual dengan variabel jumlah. Kemudian setelah menginputkan jumlah tiket yang akan dibeli, maka akan diproses total dengan harga yang telah ditentukan dan dikalikan jumlah. Harganya akan ditampilkan pada total harga yang akan dibayarkan. Jadi di sini adalah total harga setelah penumpang menginputkan banyak tiket yang ingin dibeli. Jadi di sini adalah total harga yang akan dibayar oleh penumpang. Untuk switch ini pada case 1, case 2, case 3 ini hampir sama dengan case 1. Hanya saja untuk kelas berbeda dan harga berbeda. Kemudian bila case 1, 2, 3 tidak terpenuhi sama penjelasan pada flowchart tadi, maka akan langsung menuju default dan dicetak tidak ada kelas bus yang lain. Kemudian untuk case 2 ini pada input manual tujuan tadi, bila penumpang memilih tujuan yang kedua, maka case 2 akan terpenuhi dan dicetak perusahaan autobusnya, kemudian tujuan kedua dan kelas bus yang tersedia. Dan kemudian penumpang akan menginputkan kelas bus seperti case pertama tadi. Misalnya saja case penumpang memilih top class, maka case 2 terpenuhi dan dicetak kelas bus dan harganya. Kemudian sama seperti case 1 tadi, menginputkan jumlah tiket yang ingin dibeli oleh penumpang dan dicetak. Sebelumnya diproses hitung dulu dan dicetak ada harga yang dibayarkan. Kemudian case 3. Case 3 ini adalah pilihan untuk tujuan ketiga, yaitu Surabaya Jakarta. Sama dengan case 1 dan case 2, hanya saja perbedaannya pada tujuan ketiga, yaitu Surabaya Jakarta. Dengan proses yang sama, bila penumpang memilih case 3, maka akan dicetak perusahaan autobusnya, tujuan dan kelas bus. Kemudian penumpang akan memilih kelas bus dengan input manual. Bila memilih 3, maka akan dicetak pada case 3 kelas bus HDD beserta harganya dan input manual, banyak tiket yang ingin dibeli. Kemudian diproses hitung total harga yang akan dibayar oleh penumpang dengan ketentuan harga tadi, dan dikalikan jumlah tiket yang akan dibeli. Kemudian dicetak pada total harga yang dibayarkan dengan pemanggilan persen D, total. Nah, pada percabangan switch case tadi, bila case 1, 2, 3 tidak terpenuhi, maka akan langsung menuju default sama seperti switch case pada kelas bus tadi, dan akan dicetak kode yang Anda masukkan tidak sesuai. Kemudian program ini akan kita build and run untuk melihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Di sini tadi dicetak menggunakan input otomatis printf. Jadinya seperti ini. Pada hasil script akan
menampilkan sebuah tabel dengan tujuan yang akan dipilih dan biaya yang akan dibayar. Misalnya kita memilih tujuan nomor 1, maka tujuannya adalah Semarang, Jakarta. Kemudian kita memilih bus yang tersedia, misalnya top class nomor 2, dan kita akan menginputkan tiket yang ingin dibeli, misalnya 3. Nah, jadi total harga yang dibayarkan adalah 1.155.000, karena dari proses hitung tadi harganya adalah top class itu 385.000 dikalikan jumlah tiket yang ingin dibeli adalah 3. Total yang akan dibayarnya adalah 1.155.000. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.